Baik pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami di studio Tengku Nasrullah, pengamat hukum, pakar hukum pidana. Selamat malam Pak Nasrullah. Selamat malam ya. Jadi kalau kita lihat gelar perkara hari ini tadi juga disampaikan bahwa dari saksi-saksi yang hadir pada hari ini sudah ada sekitar 33, itu terdiri dari 7 untuk Polri, kemudian ada sekian untuk pelapor dan terlapor. Nah tapi dari segi komposisinya, misalnya harusnya ada 13 laporan ataupun 13 pelapor, tapi yang dipanggil hari ini adalah 4 saja. Apakah itu sudah cukup mewakili? Karena begini, saya katakan tadi, materi laporannya terlebih dahulu. Materi laporannya apa? Ini kan hanya gelar, ya. Materi laporannya, jika materi laporannya dari 13 orang itu sama, misalnya begini, saya sekarang mencuri uang Bang Arman, Anda melihat Anda lapor, beberapa orang melihat, semua melapor bahwa saya mencuri uang Bang Arman. Terus dalam kapasitas sebagai saksi, seharusnya Anda yang melihat ini untuk didengar keterangan ya di pengadilan penting semuanya. Tapi untuk tahap menentukan apakah dalam sebuah gelar bisa dibuktikan ada saya mencuri uang Bang Arman, satu orang dari kalian yang melaporkan itu sudah cukup, ditambah beberapa bukti lain. Hanya ini kan ini tidak, ini harus diingat, ini belum peradilan. Belum sidang pengadilan, hanya untuk menentukan apakah kasus ini yang adanya laporan dugaan terjadinya tindak pidana penistaan agama, ada nggak unsur pidananya, itu terlebih dahulu. Jadi dengan kemudian komposisi ini baru sudah bisa diurai, cukup. saya rasa cukup ya, karena kan namanya gelar ini hanya sebuah sistem yang diperlukan jika kasus-kasus tersebut ada nuansa perbedaan pendapat. Misalnya begini, saya melaporkan Vale bahwa punya hutang piutang ke saya bilang penipuan nggak bayar-bayar, saya melaporkan. Begitu saya laporkan, ini saya nggak pidana penipuan. Tapi Anda mengatakan, loh ini bukan pidana, ini hutang piutang. Kemudian ada debat yang seperti itu, nanti didengar ahli, ada ahli yang Anda hadirkan bilang perdata, ahli yang saya hadirkan bilang pidana. Oleh karena itu biasanya digelar internal kepolisian. Internal itu yang melibatkan penyidik, ya, kemudian ada Irwasum, terus kemudian dari divisi hukum, Propam, kemudian Biro Wasidik, ditambah saya sebagai pelapor dan Anda sebagai terlapor dengan kuasa hukumnya. Didengar, dipaparkan nanti diskusi. Nah, para pihak yang hadir tadi biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada penyidik. Selain mengajukan pertanyaan-pertanyaan, nanti diminta juga sarannya apa? Oh, kamu pasal pencurian ada unsur ini. Ini cari dong keterangan untuk memenuhi unsur ini. Cari dong bukti ini. Kenapa Anda tidak kejar ini? Itu dia berikan masukan-masukan kepada penyidik. Nah, case ini saya katakan ini sebenarnya case sederhana pembuktiannya. Tapi karena isunya sedemikian rupa, akhirnya menyebabkan sulit bagi pihak kepolisian. Saya begini, kalau teman-teman dari kepolisian atau apa untuk memberikan pendapatnya agak susah ya. Saya sebagai pengamat gampang ngomongnya bahwa case ini tidak sulit, case ini sangat sederhana. Case ini sudah terjadi berkali-kali. Gelar cukup internal. Pihak penyidik biasanya minta pendapat dari, kalau penistaan terhadap agama Islam, minta pendapat dari kelembagaan yang dianggap bisa merepresentasi umat Islam, yaitu Majelis Ulama. Majelis Ulama Indonesia mengasih pendapat. Nah, sekali ini terjadi degradasi bahwa pendapat Majelis Ulama itu tidak cukup lagi, ya. Nah, kemudian didengarlah pendapat-pendapat lain. Namun begini, saya menganggap bahwa Pak Kapolri itu punya etikat baik. Ya sudahlah, daripada ribut-ribut. Kan begini, bagaimanapun ada suatu fakta yang harus saya berani saya buka. Pak Basuki Cahayapurnama ini kan calon gubernur DKI yang akan bertarung ke depan. Nah, kemudian dia didukung oleh 4 partai besar yang merupakan partai-partai yang sedang memimpin negara ini. Nah, itu tidak mudah, bagaimanapun perlawanan dari internal partai ada. Tapi di sisi lain ada sekelompok umat Islam. Saya katakan kelompok, ada juga karena ada juga umat Islam yang berpikiran lain. Ini yang kemarin tanggal 4 November lebih, ada yang mengatakan 2 jutaan lebih berdemonstrasi meminta agar proses hukum berjalan. Nah, oleh karena itu ada kondisi yang dilematis, Pak Kapolri mengatakan ya sudahlah kita gelar saja terbuka. Baik, ya kita nanti akan bincangkan lagi setelah jeda berikut ini tentang setelah ini
prosesnya apa gitu ya setelah diputuskan, karena kan hari ini rencananya memang kan penyidik akan menyimpulkan dari semua gelar perkara, tapi kemudian itu hanya adalah kesimpulan sementara dan besok akan diumumkan secara resmi. Nah, sejauh mana kesimpulan sementara ini akan berdampak pada kesimpulan akhir pada esok hari, kita akan bincangkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa, tetap bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita pada malam hari ini. Saya ke Pak Nasrullah terlebih dahulu. Tadi kita tertinggal dengan membicarakan malam ini akan diumumkan kesimpulan sementara penyidik, kemudian besok akan diumumkan secara resmi. Sejauh mana kesimpulan penyidik akan mempengaruhi hasil yang resmi besok? Nah, jadi gini, biasanya kesimpulan penyidik setelah gelar kayak begini, jika di dalam gelar itu ada petunjuk-petunjuk dari peserta gelar, periksa lagi ini, periksa lagi ini, periksa lagi ini, dengar ini untuk memperjelas. Nah, biasanya itu butuh waktu 2-3 hari dalam rangka memperjelas itu. Namun kelihatannya hal-hal yang mau dipertanyakan di internal sudah berlalu kemarin, saya rasa ini hanya untuk kepada publik. Begini loh kita gelarkan, kita hasilnya begini loh. Nah, kelihatan begini. Kan Anda tadi mempertanyakan kepada saya bahwa kalau besok kira-kira putusannya perkara itu dinyatakan cukup bukti, merupakan tindak pidana, naik perkara, jadi masuk ke tahap penyidikan. Setelah masuk ke tahap penyidikan tinggal menetapkan tersangka. Nah, tapi kalau misalnya perkara itu dinyatakan bukan merupakan unsur pidana, tidak ada unsur pidananya, maka terhenti. Begitu juga tidak cukup bukti, terhenti. Nah, pertanyaannya adalah apa beda antara tidak merupakan pidana atau bukan merupakan unsur pidana dengan tidak cukup bukti? Beda memang. Kalau bukan unsur pidana, maka misalnya begini, yang saya laporkan Anda tadi melakukan penipuan, itu disimpulkan itu kan bukan pidana, tapi perdata. Nah, dalam case ini misalnya dinyatakan bukan pidana, kesimpulannya tidak ada unsur pidananya, selesai case-nya, tidak bisa diapa-apain lagi. Jadi sudah final. Sudah final. Tapi kalau dinyatakan belum cukup bukti, maka belum diputuskan itu pidana apa tidak, tapi bukti yang harus dicari lagi. Jadi masih akan berlanjut ke depan. Masih akan berlanjut. Nah, kita berharap ini cepat proses, karena saya khawatir sekali dengan bola liar yang akan menggelinding. Kita harus selamatkan bangsa dan negara ini dari semua kemungkinan hal-hal yang efek domino dari case ini. Baik, saya ke Pak Rahmat. Kalau misalnya tadi dikatakan bahwa ini sudah final, kira-kira Anda melihatnya berarti apakah ini akan bisa menyelesaikan masalah dan bisa menenangkan situasi? Yang dimaksud sudah final apa? Berarti keputusannya sudah tetap, ini bukan pidana misalnya. Memang Anda saya katakan tadi kan, jika nanti besok keputusan penyidik adalah bahwa ternyata case-nya dihentikan, tidak dilanjutkan. Alasannya kenapa dihentikan? Karena bukan pidana. Maka case-nya sudah nggak bisa diapa-apain kalau bukan pidana. Tapi kalau misal case-nya dihentikan karena tidak cukup bukti, itu masih bisa diproses, Bang. Tapi tadi itu prosedur KUHAP. Dan KUHAP sendiri kan memberikan beberapa treatment kan. Kalau polisi bilang begini, dilawan dengan cara ini. Kalau ini dilawan cara ini. Tapi yang saya ingin katakan, ini bukan tindak pidana biasa. Kita semua udah lihat lah apa yang terjadi di lapangannya, karena menyangkut masalah yang sangat mendasar bagi umat kan. Jadi semua orang merasa berkepentingan, semua orang bicara dan semua orang bisa turun ke jalan gitu. Saya sangat sependapat dengan Bang Arman. Case ini sangat transparan. Tapi tadi katakan bahwa ini sebenarnya simple, sederhana. Sangat simple, sangat transparan. Sangat transparan untuk membuktikan case ini. Memutuskan apa case ini ada pidana apa tidak, sangat mudah kok. Tidak sulit. Saya katakan tadi, saya rujuk kepada beberapa putusan pengadilan yang sudah ada. Sederhana pembuktian juga, sangat sederhana pembuktiannya. Masalahnya adalah itu yang saya bilang tadi, persoalan dilematis yang dihadapi oleh lembaga kepolisian. Saya sebenarnya tidak boleh mengatakan itu, tapi fakta itu ada. Jadi kalau dari segi pakar pidana, Anda melihat itu cukup bukti untuk bisa. Saya tidak katakan cukup bukti, sangat mudah pembuktian. Sangat mudah untuk pembuktian. Bahasanya agak
berbelit-belit. Tapi kalau misalnya besok dinyatakan besok memang ada unsur pidana dan kemudian tersangka, itu proses seperti apa? Karena mungkin saja kan bisa juga melakukan pra peradilan misalnya. Sampai berapa lama itu akan proses berlangsung? Kan juga kita akan tahu ada pemilu. Jadi gini, kalau ada akhirnya besok diputuskan misalnya ada unsur pidana, tentu kemudian polisi hati-hati menetapkan tersangka. Besok itu baru masuk ke tahap penyidikan. Nah, berkas-berkas yang sudah diperiksa selama ini, belum orang-orang yang sudah diperiksa selama ini, baik diperiksa dalam kapasitas untuk didengar keterangan keahliannya, maupun diperiksa dalam kapasitas untuk didengar apa yang dia lihat, dia alami, yang kita sebut ahli, itu belum masuk berkas pro justisia. Jadi belum ada BAP keterangan saksi, belum ada BAP keterangan ahli. Ya. Nah, yang ada adalah berita acara pendengaran keterangan, permintaan keterangan. Nanti besok setelah masuk ke tahap penyidikan, mereka itu diulang diperiksanya, diperiksa ulang, dibuatlah berita tulisannya pro justisia, berita acara pemeriksaan saksi. Setelah pemeriksaan itu selesai, baru penetapan tersangka. Oke, Pak Rahman, silakan. Ya, yang dikatakan Pak Nasrullah ini kan pada akhirnya semua akan bermuara pada KUHAP kan. Ya, itu dijalani saja. Mudah-mudahan kalau sudah dalam on the track bicara KUHAP, keributan, kegalauan itu akan mereda. Karena rakyat, umat melihat, oh ini ternyata tidak ada pengistimewaan terhadap yang disangka itu. Ketika besok keputusannya on the track, patuh kepada hukum, hukumnya ditegakkan dengan baik, maka saya rasa alasan turun ke jalan 25 sudah tidak ada. Dan dengan demikian kita berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang bisa memanfaatkan tanggal 25 itu. Pasal apa yang kira-kira akan dikenakan pada kalau misalnya untuk pidana penistaan agama atau tidak ada pilihan lain selama ini pasal 156A. Kenapa pasal 156A ada? Tahu bahwa pasal 156A ini untuk melindungi kehidupan dan kerukunan umat beragama. Karena hal-hal yang menyangkut agama kita harus hati-hati berbicara, hati-hati menulis, hati-hati bertindak agar tidak ada ketersinggungan umat beragama sehingga kerukunan umat beragama berjalan dengan baik. Di Indonesia ini banyak agama. Apalagi misalnya yang terkena agama minoritas sensitif sekali. Kalau yang terkena agama minoritas di berbagai negara, misalnya negara yang minoritas Muslim terkena sesuatu, umat Islam misalnya di demo anti Islam, diam, nggak bisa banyak bergerak. Tetapi ke agama mayoritas, nah makanya dalam hal ini saya rasa pasal 156A itu harus dipertahankan, ditegakkan, menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa Republik Indonesia ini. Oke, sekarang bicara misalnya terjadi penetapan tersangka dan ada pra-peradilan. Berapa lama itu putusan sampai dengan ingkrah? Karena kita mengingat ada pilkada 2017, karena kan itu berpengaruh juga kepada Jadi begini, penetapan tersangka kita nggak tahu kalau sudah sudah masuk ke tahap penyidikan kan ada butuh waktu untuk mendengar lagi keterangan orang itu di BAP. Itu minimum waktu seminggu. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, segera setelah ditetapkan sebagai tersangka, pihak yang merasa dirugikan atas penetapan dirinya bisa mengajukan pra-peradilan. Pra-peradilan itu harus putus dalam waktu seminggu sejak sidang pertama. Nah, misalnya setelah didaftarkan, seminggu kemudian sudah dipanggil para pihak, sidang pertama misalnya tanggal 1, selama-lama tanggal 7 sudah harus putus. 7 hari kerja. Ya, tapi sebetulnya diuraikan Pak Nasrullah ini kan semua ada di dalam KUHAP kan. Itu sekian ratus hari lah kalau dihitung semua itu sampai selesai bisa. Itu sidang perkara pokok. Tapi ini yang ditanyakan Bang tadi pra-peradilannya Bang. Oke, jadi kalau misalnya tidak melalui pra-peradilan pun prosesnya panjang itu sebelum akhirnya bisa final. Bisa kalau sebuah perkara kayak ini kan ancaman maksimumnya 5 tahun ya. Bisa sampai 300 harian, 300 hari. Masa penahanan. Tetapi biasanya kalau case-case yang kayak begini kan sederhana sekali. Sidang pengadilan 2-3 bulan selesai, pengadilan negeri banding mungkin dibanding 2-3 bulan, kasasi 2-3 bulan selesai. Setengah tahun sudah selesai. Tapi bisa dipercepat karena ada ketentuan di Mahkamah Agung untuk perkara-perkara yang membutuhkan perhatian. Ini kan beliau
mantan Hakim Agung, tahu persis tuh. Di Mahkamah Agung pernah menerbitkan sebuah peraturan bahwa untuk perkara-perkara yang butuh perhatian masyarakat harus diutamakan penanganannya. Jadi berapa lama tuh Pak kira-kira kalau bisa dipercepat? Saya tidak hafal lagi ya, tapi memang ada surat edaran waktu itu. Perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat itu harus diselesaikan dalam waktu sekian gitu. Sangat tepat, kan dia harus diutamakan. Sidang-sidangnya bisa nanti setiap hari di Mahkamah Agung, mungkin ya di Pengadilan Tinggi, begitu masuk ke Pengadilan Tinggi para pihak sudah selesai mengajukan memori banding dan kontra memori banding, segera diputuskan dalam seminggu bisa jadi. Bisa dalam 3 bulan ini, karena kan kita tahu akan Februari ada pilkada yang menyangkut dengan status gubernur petahana. Bisa. Okay. Asalkan ada percepatan penanganan perkara. Berarti dalam hal ini ada kerjasama. Tapi kan itu ada banding, ada ini, molor lagi. Jadi bahkan bisa lewat kalau menurut Anda prosesnya? Bisa lewat untuk sampai berkekuatan hukum tetap. Tetapi yang namanya seorang untuk mengikuti pilkada kan tidak harus menunggu putusan berkekuatan hukum tetap. Dia tetap bisa ikut pilkada loh sampai putusan inkrah dinyatakan jadi narapidana baru dia gugur. Oke, jadi ataupun misalnya ada putusan tersangka, kemudian ada sidang dan itu menjadi terdakwa. Iya, terdakwa, kemudian diputuskan, naik banding masih terdakwa. Jadi tetap diputuskan lagi, naik kasasi, di kasasi diputuskan lagi. Ya. Baru jadi narapidana. Oke, setelah itu baru dia akan terpengaruh statusnya misalnya jika terpilih pada saat pilkada nanti. Benar, betul. Oke, baik. Kalau kita ini lihat besok akan diumumkan, kira-kira menurut Anda dampaknya apa kepada mungkin apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Ya, pertama ini memberi peringatan kepada seluruh umat beragama di Indonesia. Jangan sembarangan mengucapkan kata-kata yang berkaitan dengan agama. Hati-hati agar ada kita kerukunan hidup beragama. Sehingga kita di Indonesia antara orang Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha rukun bersama. Ada sebuah saling menghargai. Dalam bahasa agama Islam itu, agamamu bagimu, agamaku bagiku. Aku tidak menyembah yang kamu sembah, kamu tidak menyembah yang aku sembah. Kita jalan dalam ranah hubungan dengan Tuhan masing-masing keyakinan, tetapi dalam hubungan sesama manusia kita bergaul bersama. Alangkah indahnya kalau pasal 156 KUHP ini tidak ada satu orang pun yang melanggar. Hidup kerukunan beragama Indonesia ini indah, dan itu ajaran Islam bahwa harus rukun, kecuali sudah menyangkut hubungan dengan Allah, masing-masing kita punya sebuah kewajiban yang berbeda. Baik. Terakhir Pak, silakan. Saya ingin menambahkan ya, saya ingin mengacu kepada Irlandia Utara gitu. Itu di sana kan ada Anglikan yang orang Inggris, orang Irlandia itu Katolik ya. Ini kan sama-sama Kristen kan. Tapi itu pertentangan, perkelahian, pembunuhan itu sangat masif di situ. Sehingga pawai Natal pun itu tidak boleh lewat jalan itu. Jadi misalnya pawai orang Anglikan mau pawai, yang menentukan rutenya orang Katolik. Nggak boleh lewat jalan ini, nggak boleh lewat jalan ini. Kalau lewat dihantam, dan itu berlangsung bertahun-tahun. Jadi janganlah sekali-kali menyentuh urusan-urusan sensitif begini. Memang terhadap Pak Ahok ini jadi pelajaran. Dia ngomong apa saja kan ceplas-ceplos. Jadi tidak ada filter lah. Ngomong agama pun ternyata dia begitu. Ya, ini kita terima akibatnya semua. Okay. Dan saya tambah sedikit, ke depan, kita kan Anda pertanyaan bagaimana ke depan? Ke depan ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan ranah penegakan hukum yang berkaitan dengan penistaan agama, aparat penegak hukum harus sensitif, cepat, jangan lambat, jangan membuka terlalu menunggu reaksi yang berlebihan dulu, cepat ditangani sehingga semut, tidak seperti ini. Ini sekarang sudah terlanjur. Oke, baik. Tapi alhamdulillah saya harap berdoa selesai. Mudah-mudahan kita berharap ini apapun hasilnya secara hukum ini bisa diterima oleh semua pihak dan bisa menenangkan situasi di Indonesia. Terima kasih Pak Nasrullah, terima kasih Pak Abdurrahman Salih sudah bergabung bersama kami malam hari ini.